Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Kepribadian ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori behavioristik Ivan Pavlov. Saya Ambar Stianingrum selaku moderator dan kedua rekan saya Nurmasita dan Marlina Dewi sebagai pemateri. Pertama, biografi Ivan Pavlov yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ivan Pavlov lahir di Rusia pada tahun 1849 dan meninggal di Leningrad tahun 1936. Pada awalnya, dia dididik untuk menjadi pendeta dan masuk sekolah teologi. Tahun 1870, ia masuk di Fakultas Fisika dan Matematika di Universitas Petersburg. Tahun ketiga kuliah, ia mengikuti kursus di Akademi Medikal Cireginal untuk menjadi ahli fisiologi. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rancangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan atau respon semuanya harus dapat diamati dan diukur. Classical conditioning. Dari eksperimen yang dilakukan Ivan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya law of response conditioning, yakni hukum pembiasan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara stimulan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforce, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Kedua, law of response extension, yakni hukum permusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan response, maka kekuatannya akan menurun. Kemudian ada tokoh-tokoh aliran behavioristik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nurmasita. Tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama ada Thorndike, yang kedua ada Watson, yang ketiga ada Clark Hall, yang keempat ada Edward Guthrie, dan yang kelima ada Skinner. Teori ini hingga sekarang masih merajai praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas dan penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini, seperti kelompok belajar, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, sampai di perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara drill atau pembiasan disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan. Teori ini memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur rapi dan teratur, sehingga siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas, ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Pembiasan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan memakai penegakan disiplin. 1. Struktur. Ada dua pembagian struktur. Yang pertama, yaitu tingkah laku responden atau respondent behavior, yaitu respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika diberikan makanan. Lalu yang kedua ada tingkah laku operan atau operant behavior, yaitu respon yang dimunculkan organisme tanpa ada di stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Dinamika dan perkembangan kepribadian. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya.
Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah pembuatan koma. Maksudnya dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. 3. Aplikasi teori. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menurut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pembelajaran mengikuti urutan dan bagian-bagian keseluruhan pembelajaran, dan evaluasi menekankan pada hasil dan evaluasi menurut satu jawaban yang benar. Jawaban yang menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas pembelajarannya. Adapun kesimpulannya, berdasarkan eksperimen yang dilakukan, Pavlov diperoleh kesimpulan berkenan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon dan hendaknya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan pentingnya pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku dan semakin kuat bila diberikan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement atau penguatan akan menghilang bila dikenai hukuman. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih dibutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk langsung seperti diberi hadiah atau pujian. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya, Nurmasita dan Marlina Dewi, yang telah membacakan materi. Mungkin hanya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.